Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim Sayyidina wa maulana Muhammadin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, alim ulama, para habaib, wabil khusus Habib Hasan bin Ali Al-Musawwa, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh ini sepuh yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya termasuk TNI Polri yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka haul yang saya banggakan, Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, warga masyarakat Wuwur Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ada gajah makan semangka, makan roti, minumnya susu. Perkenalkan, saya Gus Miftah, Presiden para pendosa. Hai orang Pati, I love you. Mau tanya, seneng napa mboten? Senang. Pertanyaannya, kenapa kok senang? Karena kita datang atas nama cinta. Orang jatuh cinta itu tanda-tandanya bahagia. Kenapa? Karena kalau sedih namanya jatuh tempo. Maka dalam hal itu saya punya prinsip. Jika kamu tak bisa menjadi pensil untuk menulis kebahagiaan orang lain, jadilah penghapus untuk menghapus kesedihan orang lain. Maka hidup itu simpel. Kalau tidak bisa membuat senang, jangan membuat susah. La ora iso gawe seneng, minimal orang gawe susah. Ciri-ciri wong sing gawe susah niku sinten? Nembe ana pengajian ngonekke lato-lato. Lah gitu. Gawe susah. Tolong lato-latonya nanti dibunyikan di rumah saja. Saya sarankan, siapa yang harus memiliki lato-lato? Para suami. Kenapa? Karena Allah ciptakan lato-lato untuk membungkam mulut cerewet para istri. Jadi para suami tolong Pak, koleksi lato-lato. Walaupun secara alami kamu sudah punya lato-lato. Kok di rumah kamu istri mulai cerewet, ewek, kamu bunyikan lato-latomu. Etek. Lato-lato dibunyikan, istri tetap cerewet, gampang, tatap ke cangkeme. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, pilihannya adalah kalau kita tidak bisa membuat bahagia sebagai pensil yang mencatat kebahagiaan orang lain, maka jadilah penghapus yang menghapus kesedihan orang lain. Maka Bapak Ibu, jangan sampai sebaliknya. SMS. Susah melihat orang senang,
senang melihat orang susah. Niki penyakit hati. La ana wong seneng awake dhewe susah, la ana wong susah awake dhewe seneng. Niku penyakit hati. Maka salah satu penyakit hati yang harus dihindari niku napa? Hasud. Iyakum wal hasada. Hendaklah kalian semua menjauhkan diri dari hasud. Hasud niku napa? Iri dengki. Ciri-ciri orang iri dengki itu bagaimana? Senang ketika melihat orang lain tertimpa musibah dan susah ketika melihat orang lain mendapatkan nikmat. Tonggone tuku mobil, melu-melu numpak mobil ambulan. Tetangganya beli rumah, ikut-ikutan masuk rumah sakit. Tetangganya beli tanah, ikut-ikutan masuk tanah kuburan. Lamilah nyuwun sewu. Begitu jeleknya hasud dikatakan, iyakum wal hasada. Hendaklah kalian semua menjauhkan diri dari hasud. Fa innal hasada, maka sesungguhnya hasud itu takulul hasanati, akan memakan kebaikan. Sebanyak apapun kebaikan yang Anda lakukan ketika hasud akan terbakar. Kama takulun naril hatoba, sebagaimana api membakar kayu bakar. Mila nyuwun sewu, uripe sak madya mawon. Enggak usah iri. Hidup itu sudah tertakar, enggak mungkin tertukar. Contoh, saya dengan Mas Hadroh ini semuanya di atas panggung. Yang perlu kamu ingat, kita berada di atas panggung yang sama, tapi dengan amplop yang berbeda. Mila ra usah diireni. Gini apa mboten? Sama-sama di atas panggung, tapi mohon maaf dengan ketampanan yang berbeda. Tapi saya lihat di sini banyak yang pecinya NU. Yang pecinya NU saya doakan masuk surga. Pecinya. Nah, maka Bapak Ibu yang saya muliakan, hari ini kita hadir di satu acara haul. Yang cepat atau lambat, hari ini kita datang untuk memperingati haul. Satu saat gantian kita yang diperingati haulnya, betul? Maka dikatakan apa? Kafa bil mauti wa'idun. Telah cukup kematian itu memberi nasihat. Nasihatnya apa Pak Kapolsek? Hari ini Anda hadir. Hari ini Anda sowan. Gantian besok yang bakal disowani. Makanya mohon maaf kalau saya ditanya, Gus, orang hidup itu sebenarnya di dunia tugasnya apa? Menunggu kematian. Cepat atau lambat. Bisa saya dulu, bisa jenengan dulu. Pak siapa namanya? Pak Lurah. Lurah kok kurumen nih. Katanya lurahnya kurang vitamin nih. Atau jangan-jangan lurahnya korban stunting. Gizi buruk. Pak Lurah bareng asma siapa Pak Lurah? Wedhus. Agus kok wedhus. Pak Agus Santoso. Pak Agus usianya berapa Pak Agus? 47. Selisih 6 tahun tua Pak Agus dibandingkan saya. Tapi santai saja Pak Agus. Mati itu syaratnya tidak harus tua. Maka walaupun Pak Lurah Agus lebih tua dibandingkan Gus Miftah, Gus Miftah lebih muda dibandingkan Pak Lurah Agus, bisa jadi yang mati Pak Lurah dulu. Bisa jadi. Kalau saya siap gak siap, mati itu harus siap. Ingat, kematian mati itu tidak menunggu istiqomah. Tapi istiqomahlah sambil menunggu mati. Dan saya punya prinsip. An-nasu yamutuna ala ma'asu. Manusia itu akan dimatikan sebagaimana kebiasaan dia hidup. Artinya apa? Kalau saya biasa ngaji, bisa jadi besok mati saya pas pengajian. Makanya kalau ada polisi seneng ngaji, tentara seneng ngaji, aku seneng dan. Kono polisi gelem ngaji, besok mati nih pas pengajian.
Tapi kok polisi dolane pinggir dalan tok, matine tabrak truk tak kandhani. Kapolsek ngaji alhamdulillah. Disiapkan dan kalau saya itu orang siap-siap saja kok. Makanya kenapa tiap hari saya ngaji. Saya pengen mati pas ngaji dan. Siapa tahu saya ngaji di dusun ngawur sini. Ya apa? Aku ngomong apa? Ya maklum ngombe kopi kok. Pengajian sak nggon-nggone pengajian kopine cangkir ning kene gelase ya Allah. Menjijikkan. Kayak gelas angkringan, cok. Miskin. Lagian orang sini aneh. Kenapa aneh? Degannya cuma satu, sedotannya saombyok tak kandani. Ini nyebul matamu apa kok piye ta? Tur menjijikkan lho, wong yang ganteng sedotane pink, goblok. Kan aku zizi. Tapi kelihatan orang Wuwur cinta dengan NU. Sampai tutupnya kopi hijau. Alah Pak Lurah gayane ndelok HP. Alah. HP-ne kroseng gaya. Ngopi dulu Pak Lurah. Wes adem. Sangit. Alah. Iki rono sing panas ngono to. Saya hanya minta secangkir kopi panas. Ingat, secangkir wedang kopi. Wis kebaca dipikir rasida dirabi. Nah Bapak Ibu, maka disitulah kemudian perlu kita persiapkan. Persiapkan dalam rangka apa? Dipersiapkan menjadi orang yang pantas untuk diperingati hari kematiannya. Makanya coba Anda lihat, di mana ada orang hebat, itu biasanya diperingati hari kematiannya. Yang kita kenal dengan istilah haul. Saya mohon maaf, mungkin secara personal saya tidak kenal dengan siapa yang dihauli malam hari ini. Tapi saya punya keyakinan kok ada orang diperingati haulnya, insya Allah dia orang baik. Amin. Coba Anda lihat, di mana ada orang baik pasti ada haulnya. Contoh, Mbah Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, haul. Kecangkeme ngopo meneh kae. Ketoke rondo iki. Ya wong ana kiai ngomong awek. Ada yang janda di sini? Ngacung ya. Jandanya pakai masker, bukan karena takut corona, merongos. Mbah Hasyim Asy'ari ada halnya Pak. Kenapa? Karena orang baik. Kiai Wahid Hasyim ada halnya. Kenapa? Orang baik. Coba nggak usah jauh-jauh, ke Pati saja. Mbah Mutamakin ada halnya, orang baik. Mbah Sahal Mahfud ada halnya. Kenapa? Orang baik. Kalau kita lihat dulu agak jauh. Syarifuddin alias Saridin alias Syekh Jangkung ada halnya. Kenapa? Orang baik. Maka coba Anda lihat. Allah berfirman dalam surat Yasin ayat 12. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Yang akan dilihat oleh kita generasi penerus itu apa? Asarahum, bekasnya. Besok Pak Lurah Agus mati, yang akan dilihat adalah perjalanan hidupnya.
Maka kenapa dikatakan dalam surat Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sesuk yang akan dilihat Pak Lurah niku ceritane. Gus Miftah sowan sini dalam rangka membuat cerita. Maka dulu saya dibilang begini sama teman-teman Kiai, Gus kamu segera nulis buku. Kenapa Kiai? Karena kalau kamu besok mati, yang akan dibaca oleh anak cucumu adalah bukunya. Saya jawab, oh iya Kiai, kalau Kiai-Kiai zaman dulu harus punya buku, sekarang tidak. Kenapa? Karena orang melihat Gus Miftah bukan dengan bukunya, tapi dengan YouTube-nya. Apalagi kayak saya Pak Lurah, jangankan YouTube bokong truk gitu loh gambarnya Gus Miftah. Saya di Museum Rekor Indonesia itu saya mencatatkan 4 rekor Pak Kapolsek, Pak Tentara. Ada 4 rekor saya itu Pak Lurah. Yang pertama, rekor dai yang paling lama pengajian bersama WTS dan Purel. Maka muncullah lagu Mangkupurel. Cangkeme lo apa ya? 22 tahun Pak, konsisten. Nomor 2, mencatatkan prestasi lelang blangkon termahal di dunia, 900 juta. Saya jual, saya sumbangkan untuk NU, blangkon saya laku 900 juta. Itu masuk Museum Rekor Indonesia. Sekarang mau diminta Guinness Record dunia. Mau dimasukkan sebagai rekor blangkon tidak hanya termahal di Indonesia, tapi di dunia. Coba mbak-mbak lihat, blangkonnya saja 900 juta. Bagaimana sarungnya? Apalagi isinya. Isinya blangkon yuk. Apa wadimor? Yang ketiga, dapat penghargaan sebagai selebritis yang paling banyak wajahnya dilukis di bokong truk. 350 truk. Apakah bangga? Kadang-kadang juga ada sedihnya. Kenapa? Karena ada satu gambar yang dilukis di mobil tangki sedot WC. Kemudian yang terakhir kemarin saya mencatatkan rekor yang keempat apa? Ujian skripsi terbuka dengan audien paling banyak 1.350 orang. Biasanya kalau orang ujian itu yang nonton hanya penguji. Gus Miftah ditonton 1.300 orang. Nah besok Pak Lurah tak kasih rekor. Lurah sing melu demo ning Jakarta. Demo barang ki ngopo? Pak Lurah gak usah demo lah Pak Lurah. Wis ning kene Pak Lurah. Disyukuri tak dongake Pak Lurah kepilih 3 kali. Kalau 3 periode kali 6 tahun berarti berapa Pak? 18 tahun. Kok dadak demo minta tambahan jadi 9 tahun. Alasannya apa coba? Untuk mengurangi konflik sesama masyarakat. Alah ndobos. Alasannya bukan itu. Kenapa lurah-lurah minta 9 tahun? Karena modalnya belum balik. Udah Pak Lurah 3 periode saja Pak Lurah. Tak ewangi Pak Lurah. Tutuk neko-neko 9 tahun. Aku kadang-kadang begini ya. Teman-teman lurah saya kan banyak. Mereka sambat, Gus jadi lurah gak enak. Kenapa gajinya kecil? Tiap hari banyak sumbangan. Jarene gak enak. Tapi kok njaluk tambah. Kan pokok. Itu loh. Wis dongake mawon Pak Lurah 3 periode. Husnul Khotimah. Amin. Loh. Tegese husnul khotimah itu rampung dadi lurah tidak ada masalah. Betul Pak Lurah? Betul. Ya rasane suara aku Pak Lurah biasa-biasa. Ya kan tak nasihati muga-muga lurahe slamet. Amin Allahumma amin. Wong jirane lurah ora penak. Apa meneh jaman ana BLT. Sing paling mumet ndase sapa? Lurahe. Dicurigai bae. Ah, jangan-jangan BLT-ne didom dulure dhewe. Sing ngomong kuwi wonge ya teko Pak Lurah. Ya melu guyu Pak Lurah.
Biasanya jilbabnya pink Pak Lurah. Yang jilbabnya putih insya Allah lebih parah. Semuanya akan meninggalkan cerita. Pak Lurah Agus akan ada ceritanya. Kenapa Saridin itu dikenang? Karena Saridin itu nama aslinya siapa Bu? Kiai Syarifuddin. Mergo wong Pati ngucap Syarifuddin susah, jadi Saridin. Mondok pertama kali di Kudus kepada Kanjeng Sunan Kudus. Sunan Kudus niku sampai heran karo Saridin. Gaweane mancing, ono ember dipancing, ono benono banyu dipancing. Sampai akhirnya Kanjeng Sunan Kudus tanya kepada Saridin, Saridin, apakah kamu percaya kalau ada air pasti ada ikannya? Saya percaya Kiai. Di mana ada air pasti ada ikan. Akhirnya nopo? Kanjeng Sunan Kudus perintah kepada santrinya untuk memetik satu buah pohon kelapa. Satu buah kelapa. Begitu diberikan kepada Saridin, buktikan Saridin. Kalau ada air pasti ada ikannya. Kelapane dipecah karo Saridin dan ternyata benar. Di dalam buah kelapa ada ikannya. Saridin. Kenapa dikenang? Karena meninggalkan cerita yang baik. Akhirnya nopo? Kanjeng Sunan Kudus jengkel. Wedi kalah populer karo Saridin. Saridin dikon mulih. Akhirnya Saridin pindah mondok teng Kanjeng Sunan Kalijogo. Di saat mondok di Sunan Kalijogo inilah Saridin mendapatkan gelar Syekh Jangkung. Yang artinya apa? Syekh yang ngayomi, yang melindungi. Maka nama Saridin menjadi legenda. Tahu Pak, Saridin itu disenani kali Kanjeng Sunan Kudus. Kenapa? Begitu Allahu Akbar, yang lain sholatnya dihusuk-husukkan. Allahu Akbar. Kulo niku lak ndelok wong takbir itu Pak Lurah, bentuknya macam-macam. Saya pernah dan sholat taraweh jenderal sama kopral. Jenderalnya belum takbir, kopralnya takbir duluan. Allahu Akbar. Disenggol, jenderalnya belum, izin salah ulangi. Allahu Akbar. Jenderal dulu baru kopral. Saridin pas sholat guyu. Allahu Akbar sambil cengengisan. Melihat yang lain sholat, Saridin gak takbir malah cengengesan. Selesai sholat ditegur sama Kanjeng Sunan Kudus. Saridin, kenapa yang lain takbir kamu tertawa sendiri? Dijawab sama Saridin, mohon maaf Kanjeng Sunan, orang-orang itu lucu. Lucunya di mana? Ketika mulutnya mengucapkan takbir Allahu Akbar, tetapi pikiran dan hatinya kemana-mana. Ono sing takbir Allahu Akbar, belum kebagian BLT ya Allah. Niku Saridin, Mbak. Makanya kenapa Saridin itu menjadi terkenal? Karena yang ditinggalkan asarnya Saridin itu besar. Maka Bapak Ibu, saya sering bilang, tolong Anda dengarkan. Orang hidup itu bukan hanya napak tilas, tapi harus meninggalkan petilasan. Saridin itu makamnya ada dua Pak. Yang satu di Pati, yang satu di Desa Lendah, Kabupaten Kulon Progo. Kenapa? Karena Saridin punya hubungan yang spesial dengan Sultan Agung Raja Mataram. Dia dikenang kenapa? Karena meninggalkan asar. Nah, hari ini kita membicarakan Saridin. Pertanyaannya adalah, besok kalau kita mati, akankah kita dibicarakan oleh orang lain? Makanya apa? Orang-orang yang akan diingat rata-rata mereka meninggalkan prestasi besar. Contoh hari ini, Nahdlatul Ulama. Iki ngapa meneh iki? Oh, bokongmu nutupi. Bansere lungguh wae. Banser Kang, lungguh mawon Kang. Ingat, wajahku lebih menarik dibandingkan bokongmu. Lungguh Cok. Oh, no. Bansernya jomblo gitu. Mbak-mbaknya kalau menikah pilih banser sebagai imammu ya. Kenapa harus pilih banser? Jelas kiai saja dijaga apalagi hatimu. Iya.
Tapi bohong. Kopi nendi. Ora teko-teko. Kan aku haus. Oh gas entek, kere. Gas entek Pak Lurah. Kere. Wis kipas angine adoh bianget, malah tinggo tentarane dhewe. Coba kita ngomong asar ini. Astu Pak Lurah. Wong kita itu kata Mbah Maimun dulu apa? Kebaikan seseorang itu akan dilihat, akan tampak setelah orang itu meninggal dunia, Pak. Kalau masih hidup orang itu nyubio ki bahasa Indonesianya apa ya? Nyubio ki apa bahasa Indonesianya Pak Lurah? Apa? Nyubio ki apa? Ngelem memuji-muji. Itu kalau masih hidup biasa. Mbah Maimun Zubair guru kita semuanya beliau mengatakan apa? Kebaikan seseorang akan nampak setelah dia meninggal dunia. Kalau orang sudah meninggal, orang yang ditinggalkannya mengenang kebaikannya, itulah tanda-tanda orang baik. Makanya nyuwun sewu, kok ono putu nggak mau membicarakan kakek neneknya, jangan-jangan nggak ada cerita baik yang ditinggalkan oleh kakek neneknya. Tapi kalau kakek nenek meninggalkan cerita yang baik, cucu pasti akan bangga menceritakannya. Makanya kalau saya itu bangga banget menceritakan mbah saya, Pak. Kenapa? Karena mbah saya itu orang hebat. Walaupun saya beban mempunyai mbah yang hebat. Lak jenengan tak ceritani mbah kula pas, itu mungkin belum tahu. Tapi kalau saya ceritakan sampai atas mungkin baru tahu. Saya mungkin orang yang hafal dengan mbah saya sampai urutan 18, Pak. Kula dulu singkatan. Kalau sampai urutan 18 itu namanya apa? Jenengan kula wacake. Urutan kita sampai mbah kita nomor 18. Lah kula niku apal. Miftah Maulana Habibur Rahman. Punya bapak namanya Kiai Muhammad Muradi. Loro. Dan akhirnya kopinya datang juga. Dan jumlahnya 2. Cangkirnya bentuknya love. Iya. Kenapa saya harus ngopi, Mbak? Karena hidup butuh inspirasi bukan halusinasi. Iya. Makasih Banser. Moga-moga mulai bojomu mateng meneh. Amin. Oh nembe seminggu. Oh bojomu piro Kang? Loro. Mosok Banser ngacengan iki mah. Bojo gue cuma 1. Kalau ceritane. Kalau orangnya nggih. Anak, putu, buyut, canggah, wareng, udeg-udeg, gantung siwur, geropak sinte, debok bosok, galih asem, geropak waton, cendeng, giyeng, cumpleng, ampleng, menyaman, menyamenya, trah tumerah, 18. Kulo sampai trah tumerah mbah kulo sebut ki. Miftah Maulana Habibur Rahman, duwe bapak Kiai Muhammad Muradi, duwe bapak Kiai Muhammad Boniran, duwe bapak Kiai Usman, duwe bapak Kiai Jalal Iman, duwe bapak Kiai Karyonawi, duwe mbok Nyai Madarum, duwe bapak Kiai Ilyas, duwe bapak Muhammad Besari. Songo. Mbah Muhammad Besari niku waline Ponorogo. Kula keturunan nomor 9. Mbah Muhammad Besari duwe bapak namine Kiai Anom Besari, makame teng Caruban. Anom Besari duwe bapak namine Abdullah Mursad, makame teng Kediri. Abdullah Mursad duwe bapak namine Raden Demang, duwe bapak namine Pangeran Demang, duwe bapak namine Panembahan Praworo, duwe bapak namine Susuhan Wirasmoro, duwe bapak namine Sultan Trenggono, duwe bapak namine Raden Patah, duwe bapak namine Prabu Brawijaya. 18. Pak Lurah sebutkin mbahe pitu 1 juta. Kula sampai mbah kula nomor 18 kula apal. Nomor 18 niku lah istilah Jawane jenenge napa? Trah tumerah.
Trah tumerah, menya-menya, menyaman, ampleng, cumpleng, giyeng, cendeng, gerobak waton, gale asem, debok bosok, gerobak sinte, gantung siwur, udek-udek, wareng, canggah, buyut, putu, anak. Apal? Terjawab toh Pak Lurah, kenapa Gus Miftah mahal? Beda ning wuwur, murah dinyang. Sopo sing ngundang? Oh iki. Para popo datang atas nama cinta. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah Bapak Ibu, orang yang hebat meninggalkan ahsanu amala, dia meninggalkan asar, pasti akan dikenang. Coba hari ini NO masuk ke dalam umur 100 tahun, 1 abad Nahdlatul Ulama. Siapa tokoh yang paling dikenang? Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Sehingga kemudian apa? Nama beliau dikenang. Dari biografi beliau mondok di Bangkalan kepada Syekh Ahmad Khalil Al-Bangkalani, sampai beliau mondok di Semarang kepada Syekh Soleh Darat As-Samarongi, sampai beliau ngaji di Mekah kepada Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabawi. Dibicarakan. Kenapa? Karena meninggalkan prasasti yang istimewa, melahirkan organisasi yang bukan hanya terbesar di Indonesia, tapi di dunia, yaitu Nahdlatul Ulama. Coba Pak, kebayang nggak Mbah Hasyim Asy'ari teng alam padang masar kaya nopo, teng alam kubur alam barzah kados nopo. Hari ini kumpul jutaan orang. Kalau seandainya satu orang kirim Fatihah sekali ke Mbah Hasyim, betapa bahagianya. Minimal Pak Lurah sesuk mati, wong sak desa ngawur semuanya kirim Fatihah kepada Pak Lurah. Apa mau? Wuwur kok angel men. Itu maksudnya aku. Coba Pak Lurah. Wargamu berapa Pak Lurah? 3.000. Coba kalau Pak Lurah terkenal dengan kebaikannya, begitu meninggal 3.000 orang memfatihahi Pak Lurah. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati almarhum Agus Santoso. Al-Fatihah. Sing langsung maca Fatihah ketoke dendam banget karo Pak Lurah. Saya sering ditanya sama orang Wahabi itu Pak Lurah, Gus Miftah bisa nggak membuktikan doanya orang hidup diterima oleh yang mati? Saya bisa membuktikan pakai akal saya. Wis sapa sing ngundang aku, jenengmu sapa? Kowe. Abdul Jabbar. Saya kirim surat kepada yang terhormat Saudara Abdul Jabbar. Jabbar itu artinya pemaksa. Termasuk saya datang ke sini karena dipaksa oleh Jabbar. Dengan amplop yang tidak jelas. Saya kirim surat. Iki soalnya kok suaranya pola. Di tukang Sony, suaranya rubah-rubah. Itulah bedanya sound system sama cewek. Sound system diragati oke kita wujute, cewek diragati oke diuntal kancane. Aku nganan, kowe ngiwa. Aku bertahan, kowe minggat karo wong liya. Ya. Sapa? Abdul Jabbar. Saya kirim surat. Niki logika sederhana, Pak. Supaya jenengan jadi orang NO itu yakin doa yang kita kirim sampai kepada yang mati. Saya kasih contoh. Kepada yang terhormat Al-Mukarram, Sahibul Fadilah wal Karomah wal Maksiyah, Abdul Jabbar. Dengan alamat Desa Wuwur, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati. Pengirim surat, Gus Miftah,
dengan alamat Pondok Pesantren Ora Aji, Tundan Purwomartani, Kalasan, Sleman, Yogyakarta. Surat saya titipkan Pak Pos. Pak Pos, tolong suratnya dikirim kepada Abdul Jabbar. Orangnya yang seperti apa Gus? Yang wajahnya seperti Fajar Sad Boy. Fajar berapa bersaudara? 4. Yang paling tua siapa? Bapak. Pak Pos, tolong suratnya saya dikirim kepada Mas Abdul Jabbar. Pak Pos berangkat. Kok kamu kaget? Begitu sampai Wuwur, Pak Kapolsek, kemungkinan yang terjadi dengan surat saya 2 hal. Kalau surat saya diterima oleh Abdul Jabbar, surat saya enggak balik. Kalau surat saya balik, berarti tidak diterima oleh Pak Abdul Jabbar. Saya ingatkan, malam hari ini haul. Mbah siapa yang kita hauli namanya? Mbah Malokojoyo. Jenengan tadi sudah kirim surat Fatihah untuk Mbah Malokojoyo. Sampun? Sudah kirim surat Fatihah? Balik apa enggak? Enggak, berarti diterima. Kalau enggak percaya, Jabbar Modaro. Tak kirim sekarang Jabbar. Ayo. Diterima Pak. Sallu ala Nabi Muhammad. Kebayang enggak orang sekelas Mbah Hasyim Asy'ari, muassis Rois Am, Rois bukan lagi Rois Am, Rois Akbar Nahdlatul Ulama, yang hari ini di Indonesia saja warga NU itu jumlahnya berapa? 100 juta. Belum lagi termasuk mereka yang di luar negeri. Prestasinya besar. Maka lumrah kalau Mbah Hasyim ini dikenang hidupnya, dikasih predikat pahlawan nasional, sampai keakbaran Mbah Hasyim Asy'ari terlihat sampai anak cucunya. Punya anak Kiai Wahid Hasyim, punya cucu fenomenal Kiai Haji Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Dulu orang mengenal hanya 9 wali, sekarang 10. Karena setiap orang yang ziarah Wali Songo ditambah ke makamnya Gus Dur. Dikenang Bu. Makanya saya bilang, orang itu biasanya kalau matanya buta itu dikatakan gak bisa apa-apa. Tapi coba Anda lihat, orang yang matanya tidak bisa melihat tetapi hatinya terang, di Indonesia hanya ada 2. 1, Gus Dur. Nomor 2, si buta dari gua hantu. Gus Miftah matamu ngawur. Aku rapi cek ya yuk kurang ajar. Siapa sih ngomong gue mau? Wong mataku melek kaya ngene kok. Santet meteng loh weh. Masa matanya tidak bisa melihat, hatinya terang, 1 Gus Dur, 2 Gus Miftah iki lho. Jamaah jenengan niku lho. Wis tuwek kemenyek. Tungkake meletek-meletek. 1 Gus Dur, nomor 2 si buta dari gua hantu. Jenengan tahu siapa yang digendong oleh si buta dari gua hantu? Iki. Oh, kayak munyuk deng lo ya. Kok geting aku. Coba dilihat lagi. Kalau orang punya prestasi hebat akan dikenang. Contoh pendiri Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kula niku aneh Pak. Mungkin bagi sebagian kawan-kawan kita Muhammadiyah tidak mau mendoakan tahlilan kepada orang mati. Saya kalau hari meninggalnya Mbah Ahmad Dahlan, saya buat haul Pak. Kenapa? Karena bagi saya Mbah Ahmad Dahlan itu orang top. Bisa mendirikan Persyarikatan Muhammadiyah. Mungkin kita berbeda soal amaliyah, soal akidah dengan Muhammadiyah. Tapi ingat, NU dan Muhammadiyah itu partner kebaikan. Muhammadiyah bukan musuhnya orang NU.
NU bukan musuhnya Muhammadiyah. Semuanya punya dalil masing-masing. Makanya Gus Lan duwe syair. Ono NU, ono Muhammadiyah, ono muslimat, ono Aisyah, ono Aisyah. Kabeh akur ojo podo congkrah Indonesia makmur rakyate bunga. Udan, alhamdulillah pengajian rampung. Lanjut nopo bubar? Pun Allahumma terang, amin. Dijawab sing banter, di selawatan. Ono NU, ono Muhammadiyah, ono muslimat, ono Aisyah, ono Aisyah. Kabeh akur ojo podo congkrah Indonesia makmur rakyate bunga. Amin. Ya wis diselawatin dhisik, selawat nari-ariin. Muga-muga berkah. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli sholatan kamilatan wasalim salaman taman ala sayyidina Muhammadin illadhi tanhalu wa tanfariju wa tunalu birghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal biwajil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin biadadin kulli ma'lumin lak. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin illadhi tanhalu bil qadu wa tanfariju bil qurahu wa tuqadu bil hawaiju wa tunalu birghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajil karim wa ala alihi wa sahbihi nafasin biadadin kulli ma'lumin. Niki donga sing diwaca pas mudhun udan, diwaca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma
hawalaina wala alaina. Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma hawalaina wala alaina. Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan hujan malam hari ini siapapun yang hadir saya doakan, yang susah disenangkan, yang sakit disembuhkan, yang sempit diluaskan, yang sedih dibahagiakan, yang berhajat dikabulkan. Amin Allahumma amin. Lanjut apa sudah? Bok sudah. Ayo selawatan yo. Minggu wow. Dijawab. Sholawate NU Muhammadiyah wow. Wes mikirin. Terang insyaallah amin. Jenengan jawab muslimat karo fatayat sing banter dalam rangka 1 abad Nahdlatul Ulama. Bapak NU Ibu Mus sing banter lemat. Aku ngadeg. Ibu-ibu lebih senang saya duduk apa berdiri? Itulah perempuan. Sing banter. Bapak NU Ibu Mus Kakang Ansor Adeva tayat tahlilane saben malam. Mulai tahlilan padha nggawa rahmat berkat sing dipikir wargane Pak Lurah lho bakdokan berkat apa rahmat? Rahmat apa berkat? Ulangi Bapak NU Ibu Kakang Ansor Adeva tayat tahlilane saben malam. Mulai tahlilan padha nggawa tahlilane saben malam. Mulai tahlilan padha nggawa Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ono NU ono Muhammadiyah ono muslimat ono Aisyah kabeh do akur aja padha congkrah. Amin. Indonesia makmur rakyate bunga. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Eling-eling wong urip ning ngalam donya iku ngono mung sedelo bodho asor apes ino awan bengi do sulaya. Bodho asor apes ino awan bengi do sulaya. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala
Yen wis mati bondo ra melu. Bojo ayu wis ana sing nemu sing ning kubur rasane lara anak bojo ra tau ndonga sing ning kubur padha tangisan anak bojo rebutan warisan salat. Supaya awake dhewe esuk mati kabeh anak putune gelem ndongake, anake kula ndongake. Bocah cilik diwulang ngaji, sesuk yen gedhe dadi kiai. Kaya ngono yo ora diaminke ya Allah. Telat malaikate minggat. Mumpung turun hujan, pintu langit dibuka, doa kita dikabulkan. Amin. Saya doakan mudah-mudahan anaknya jadi kiai. Amin. Diamin ke ya. Bareng-bareng ya. Yang kompak ya. Aja telat ya. Prok jadi apa? Kiai kok Pak Tarno. Diamin ke. Aku tahu kenapa kamu pakai tutup kepala. Bukan karena takut air hujan. Wedi wedake luntur. Ya. Bocah cilik diwulang ngaji, sesuk yen gedhe dadi kiai. Urip pisan aja mung dolanan, ayo sregep nderek pengajian. Urip pisan aja mung dolanan, ayo sregep nderek sholawatan. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Nabi billah. Salatullah Nabi billah. Sallu ala Nabi Muhammad. Atiku rasane lara, nyawang kanca adoh karo agama. Ra duwe tata krama, Qur'ane ra diwaca, salate yo ditinggalno. Sholawat ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasial karami huwal habibul ladzi turja safatu likuli hauli minal ahwali muhtahimi. Apa iki wis jamane caca enom kelangan akhlake. Wong tua diseneni, guru yo dikepuki, ayo rene gendang ngaji. Sholawat ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ya wasial karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likuli hauli minal ahwali
waghfir lana ma madha ya wasi'al huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali multahimin. Apa iki wis dalane kudu bisa kelangan tresnane, kudu kuat atiku, kudu kuat batinku, senajan nyiksa tresnaku. Sing banter ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali. Hadrohnya berhenti, jamaah sing banter. Ya Rob balik maqasidana waghfir lana ya wasi'al huwal likulli haulim minal ahwali multahimin. Lanjut. Masapa kowe lali karo sumpah janjimu, mbiyen bakal ngancani urip tekan matiku. Pancene kowe medhot tali asmara rabi karo wong liya, mblenjani tresnaku nang. Sholawat terakhir, tangan diangkat untuk Kanjeng Nabi. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim ahwali multahimin. Shallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah, udane kalah karo sholawat. Alhamdulillah.